fahuwa mutaffifun. Fahuwa mutaffifun. Iya. Terus jamaknya mutaffifun. Terus jar, jadi mutaffifin. Alhamdulillah kaji pertama tentang surat Al-Mutaffifin ini sesuai dengan pembatasan oleh si mufassir, sesuai dengan tema yang ada, yaitu ayat 1 sampai ayat 6. Silahkan slide berikutnya. Saya baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mutaffifin Makkiyatun. Tergolong surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Wahia sittun wa salasuna ayatan. Ayatnya ada 36 ayat. Iya. Tema pertama tasmiyatuha. Tasmiyah artinya penamaan, sama yusami tasmiyah. Ya. Sumiyat suratul mutaffifin liftitahiha biqaulihi ta'ala wailul lil mutaffifin. Surat ini dinamai al-mutaffifin karena diawali dengan firman-Nya wailul lil mutaffifin. So, siapa itu orang yang curang dalam timbangan? Humul ladzina yabkhasunal mikyal, yaitu mereka-mereka yang curang dalam ukuran mikyal, ukuran. Ada kebayang ukuran, beli 2 meter dikurangi 10 cm umpamanya. Wal mizan timbangan, tuh beli 2 kilo kurangi berapa on gitu. Mizan timbangan. Tapi luar biasa dalam kondisi modern, bukan terbatas alat ukur, alat timbang pada saat itu. Sekarang itu di pom bensin katanya ya, oh luar biasa pom bensin. Belum lagi di timbangan-timbangan yang lainnya. Imma bil izdiyad in tadu minan nas. Nah, curangnya ada kalanya dengan izdiyad, menambahkan. Apabila mereka minta ditimbang atau menuntut ditimbang dari orang. Udah kebayang. Jadi memang banyak kasus pada saat itu kalau belanja dia bukan cuma mau belanja barang, tapi juga bawa timbangan. Giliran beli, tuh, ini pakai timbangan saya, gitu kurang lebih. Atau dia berdagang, ada 2 timbangan. Gitu kurang lebih. Salah satu ilustrasi. Wa imma bin nukson. Ada kalanya dengan mengurangi. In qadauhum, apabila mereka memberikan timbangan kepada mereka. Ini sebentar saya jelaskan. Itu in qadau. Kalau yang sebelumnya iniktadau. Ada taknya, itu meminta. Meminta dilaksanakan timbangan. Paham? Berarti dia membeli. Giliran membeli, minta ditambahin, dilebihin. Tapi giliran memberi, qadauhum, tuh, dia mengurangi. Itu mudah-mudahan kebayang yang penting. Awazanu, atau saat mereka menimbang. Aukalu lahum, atau mengukur ya. Ukur. Kan alat ukur juga. Demikian penamaannya yang bisa diinformasikan oleh mufassir. Karena
dibuka dengan kata-kata al-mutaffifin. Berikutnya munasabatuha lima qoblaha. Munasabah hubungannya. Hubungan surat al-mutaffifin dengan surat sebelumnya. Ta'allaqu hadhihi surah bima qablaha min wujuh arba'ah. Ada 4 aspek hubungan antara surat ini al-mutaffifin dengan surat sebelumnya. Yang pertama, qala Allah Ta'ala fi akhir surah al-mutaqaddimah wasifan yaumal qiyamah. Surat sebelumnya diakhiri dengan memberikan gambaran hari kiamat. Kayak apa gambarannya? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Surat sebelumnya ya, ditutup dengan itu. Yaitu hari di mana seseorang tidak memiliki apa-apa. Tidak punya kuasa apa-apa sedikit pun. Dan segala urusan saat itu hanya kepunyaan Allah. Wadzalika yaqtadi tahdidan aziman lil usab. Ini memberikan gambaran tentang tahdid, hal yang menakutkan, aziman yang sangat besar, lil usab, bagi mereka yang maksiat, yang melanggar. Nah, sampai sini udah kebayang. Jadi kalau tinjauan sosial ini memberikan informasi tentang kondisi sosial, pemikiran yang melanda umat. Mereka mengira seperti di akhirat nanti seperti di dunia. Kalau di dunia punya problema terkait hukum, dia bisa selesaikan dengan materi lewat relasi. Oh, saya punya itu saudara menteri. Saya punya saudara itu kepala staf. Ini itu. Sehingga itu udah bagian dari darah daging mereka terhadap kehidupan di akhirat. Lalu berharap besar, ngapain susah-susah hidup di dunia? Semua bisa diatasi dengan materi. Tembus ke akhirat begitu. Akhirnya ternyata tidak seperti itu. Maka informasi Allah merupakan jawaban atas dugaan pemikiran mereka kayak begitu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada titik itu yang kemudian di sini disebutkan ya tadi tahdid, itu memberikan informasi ancaman. Tahdid azim besar. Bagi siapa? Bagi mereka yang punya pikiran kayak begitu, di sini dibahasakan lil musab. Itu maksiat itu. Jadi maksiat bukan cuma mencuri, berzina, kemudian macam-macam, minum khamr, bukan cuma itu. Mereka bisa jadi bukan peminum gitu umpamanya. Tetapi pemikiran materialistiknya luar biasa tinggi. Falihaza atba'ahu huna biqaulihi. Atas dasar itu maka kemudian diiringi dengan firman-Nya pada surat ini, wailul lil mutaffifin. Ayat sebelumnya, surat sebelumnya ditutup ancaman. Masih ada sisa-sisa kedurhakaan mereka yang dilihat oleh Allah dalam keseharian, yang memang menyeret mereka kepada kehidupan materialistik. Kehidupan mereka itu yaitu berdagang. Ya. Biasa soal curang. Akhirnya Allah ingatkan, wailul lil mutaffifin, celaka. Wailun ada kata yang dibuang. Wailun mubtada, dia nakirah.
Padahal mubtada nggak boleh nakiro, harus ma'rifah. Boleh nakiro dengan syarat, harus dia ada sifat. Maka di sini ada sifat yang tak disebut. Wailun azimun, gitu takdirnya. Celaka besar. Wail neraka. Nerakanya ada di dalam neraka. Nerakanya di dalam neraka udah ada, di dalam di dasar ada lubang lagi, itu dia wailun azim. Ya, udah masuk neraka, di dalam ada lubang lagi. Ya, wal muradu az-zajar anit tafif. Dimaksud wailul lil mutaffifin adalah az-zajar. Zajar sebenarnya gertak. Tapi fungsinya mengingatkan. Kalau ada orang mau mengambil sendal itu di masjid, dia kata, nah itu zajar. Nah, Allah menzajar, menggertak, menakut-nakuti, dan supaya ingat, jadi mengingatkan az-zajar. Wailul lil mutaffifin. Iya, az-zajar anit tatfif, mengurangi timbangan, curang dalam timbangan. Wal bakhs fil mikyal, sama baksin, baksun, baksin, ada baksis, tip, jadi baksis, ya, curang. Fil mikyal dalam ukuran, wal mizan dalam timbangan, bisyai'il qalil ala sabilil khufyah, yaitu sedikit ala sabil dengan cara khufyah, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Lagi ngukur orangnya meleng atau sengaja supaya meleng sambil ngomong, itu ukuran meteran dikurangin. Gitu kan? Itu namanya bil khufyah. Amal kasir fayazhar. Kalau yang dikurangi atau yang ditambahkannya banyak, itu menjelas. Ya. Yang sedikit aja nggak boleh, apalagi yang banyak. Maksudnya jelas begitu. Bagaimana kalau jelas? Fayumna'u minhu. Maka dilarang. Dilarang ya jelas haramnya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini kandungannya. Masih ini ya, masih berikutnya ini. Kedua tuh. Fi kullim minas suratain taudihu ahwali yaumil qiyamah. Baik pada surat sebelumnya dan surat ini sama-sama menjelaskan keadaan kiamat. Lagi An-Naba ada jelasan kiamat. Lagi At-Takwir kiamat. Lagi Abasa juga ada kiamat. Ini juga Al-Mutaffifin kiamat. Nah, jangan salah paham. Pertama, memberikan informasi dahsyatnya kiamat. Diulang-ulang. Yang kedua, memberikan informasi tentang sikap umat, termasuk kita. Sehingga terkait kiamat menuntut pengulangan. Kalau mau jujur ya kita jawabnya iya juga. Informasi tentang dahsyatnya kiamat cuma masuk kuping, nggak sampai ke hati, lalu membentuk sikap, gitu kurang lebih. Kenapa penting diingatkan jangan salah paham? Sebab ada juga orang yang beranggap, kok ini ceritanya diulang-ulang mulu ya, bosen, umpamanya begitu. Nah, itu mesti istighfar juga kali. Iya, gitu. Pentingnya kiamat.
si guru melihat bahwa ujian bulan depan memang luar biasa penting, menentukan kamu naik kelas apa enggak. Kalau enggak rugi besar, udah bayar uang kuliah gitu. Diingetin, sebulan lagi ya kita ujian. Ntar 3 minggu lagi, 2 minggu lagi, seminggu lagi, terus diingetin itu. Nah, kita udah bisa menangkap apa dibalik peringatan yang dikeluarkan oleh sang guru itu penting. Nah, kalau sudah sampai pada taat penting, peringatan yang diterima dengan pikiran positif, oh iya si guru ini sayang. Ntar kalau nggak lulus tuh bayar kuliah, apalagi ada yang sudah bayar 2 tahun, 3 tahun, umpamanya. Terus hasilnya nihil. Kayak begitu kita hidup di dunia ini jadi nol besar nanti kalau ujungnya masuk neraka. Maka diingatin lagi. Kok neraka? Iya, neraka nggak ada kecuali setelah kebangkitan. Kebangkitan nggak ada kecuali setelah kiamat. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya. Oke, nomor 3. Zakarallahu ta'ala fi surat as-sabiqah. Pada surat yang lalu Allah menyebut Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Pada setiap kalian ada malaikat yang hafal, yang menjaga, yang memelihara, yang mengingat, mencatat. Tuh, dipertegas. Kiraman. Mereka itu petugas Allah yang luar biasa terhormat. Kenapa? Karena hafizin. Amanah. Jaga. Ya, setetes kebaikan atau keburukan tetap dilaporkan. Katibin tugasnya menulis. Itu di surat yang sebelumnya. Wa zakarahuna ma yaktubuhul hafizun. Sementara di dalam surat ini Allah menyebutkan kitab buku yang menjadi catatan malaikat yang disebut pada surat sebelumnya. Apa itu? Kitabum markum. Kitab markum. Paham kitab markum? Dari rokom. Ada nomornya. Ini luar biasa. Dalam bahasa modern juga markum itu digital artinya. Bil arkom. Tuh, Al-Quran udah menyebut digital. Catatannya itu. Ya kan? Kan luar biasa. Bil arkom itu. Iya, digital. Yaj'alu fi illiyin. Dalam surat ini. Itu disimpan. Illiyin. Nah, nanti kita tahu. Di sebuah tempat yang tinggi memberikan informasi tak dijangkau oleh siapapun. Di rumah ada anak ini cucu luar biasa, anunya kreatifnya, semua bisa dijangkau. Akhirnya kita harus taruh di tempat tinggi, apalagi hal-hal yang penting, berbahaya. Nyelin. Aufi sijin ya. Sijin pakai sida apa enggak ini? Sijin. Nama tempat juga, namanya Sijin. Itu korelasinya. Surat sebelumnya dan sekarang. Yang keempat, zakarallahu ta'ala tasnifan nas ila fariqain. Allah menyebut bentuk manusia, kelompok manusia ada 2. Pertama abror. Kedua fujar. Lawannya abror. Durhaka. Fi kulli min suratain, baik pada surat sebelumnya maupun surat Al-Mutaffifin. Wa zakara mala kulli fariq. Nah, ini bukan mala ini. Ini ngetiknya ini ya. Wa zakara ma likulli fariqin. Dan Allah menyebutkan
perolehan setiap kelompok, apa yang dimiliki oleh setiap kelompok. Imma ilal jannah, ada kalanya dia dapat surga, wa imma ilan nar, ada kalanya neraka. Qala Abu Hayyan, lamma zakara ta'ala as-su'ada wal asqiya wa yaumal jaza wa azma sya'ni yaumihi zakara ma'a'adda li ba'dil usad. Abu Hayyan berkata, mufassir, ketika Allah menyebut orang-orang yang bahagia dan yang berduka, sengsara, Allah menyebut hari pembalasan dan besarnya, dahsyatnya kedudukan hari pembalasan. Lalu dia menyebut zakara ma'adda, apa yang dia siapkan bagi sementara orang yang durhaka. Wa zakarahum bi akhassi ma yaqa minal maksiyah. Juga Allah menyebutkan dengan kemaksiatan yang sangat keji yang terjadi. Apa itu? Wahiyat tatfif. Maksudnya kemaksiatan, kedurhakaan yang sangat keji. Apa itu? Wahiyat tatfif, yaitu curang. Alladzi la yakadu yujdi syai'an fi tasmiril mal wa tanmiyatihi. Di mana curang dalam timbangan itu hampir ajda yujdi syai'an fi tasmiril mal, memberikan dampak sedikit pun, hampir tidak memberikan dampak sedikit pun dalam membuahkan dan menumbuhkan kekayaan. Al-mal jadi saya artikan kekayaan, maksudnya harta. Udah kebayang loh. Menurut si pelaku dengan cara curang itu dia jadi kaya. Ya kan? Jadi kaya. Pokoknya tukang gula. Dia tanding-tandingin seplastik sekilo. Tapi setiap plastik dikurangi. Ya kan? Maka satu karung yang isinya 50 kilo dengan cara dibagi-bagi per kilo bisa jadi 60 kilo umpamanya. Lalu si pelaku sangat otomatis berkeyakinan tuh jadi kaya. Kaya. Tapi Allah dalam surat ini mengingatkan, sedikit pun itu nggak membuat kaya. Kayak apa itu psikologisnya? Malah besok jadi mendorong dia untuk berbuat curang lagi. Jadi terbuai dengan keasikannya. Sehingga memang ayat Quran itu bisikan setan. Setan itu selalu mengajak kepada kefakiran. Ya kan? Tuh gitu terus didorong. Asik. Akhirnya nanti bangkrut, penyesalannya berganda-ganda. Ya Allah a'lam bishawab. Kata Imam Abu Hayyan dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit. Berikutnya, Pak. Nah, ini dia. Kandungan. Surat Al-Mutaffifin. Mastamalat alaihi surah. Kandungan Al-Mutaffifin. Uniyat hazihi suratu kasairis suar al-makkiyah bi umuril akidah. Nih bi hubungannya sama ini uniyat. Uniyat bi. Ini fi'il yang selalu majhul, nggak ada ana. Uniyat. Apa artinya memperhatikan? Surat ini seperti surat-surat Makkiyah yang lain.
memberikan perhatian gitu terhadap persoalan akidah. Tuh. Coba boleh kita bayangkan tuh berbuat curang dalam timbangan khususnya kemaksiatan itu hubungannya dengan akidah. Kayak apa dimaksud hubungannya kayak akidah? Merusak, menggerogoti akidah. Sebab saat si pelaku melakukan hal itu dia menganggap Allah nggak tahu. Itu kan akidah. Wa alat takhsis ahwala yaumil qiyamah wa ahwaliha. Dan alat taksis kalau budaya kita wabil khusus gitu. Kalau bahasa Arab fusahnya bisifatin khassah. Kalau bahasa Indonesianya secara khusus. Gitu. Allah memberikan perhatian dalam surat ini informasi tentang ahwal, keadaan hari kiamat, dan ahwal tuh beda hak. Dalam ilmu badi ini namanya apa ya? Jinas nakis ya, ghair tam. Di sana ahwal, di sana ahwal. Ahwal yang menakutkan. Wa uniyat bi umuril akhlak al-intimaiyah. Juga surat Al-Mutaffifin dalam konteks timbang menimbang itu kan muamalah. Di sini disebutkan memberikan perhatian terhadap etika bermasyarakat. Akhlak al-intimaiyah. Wa hiya huna, apa itu informasi terkait itu? Tatfiful kail wal mizan. Mengurangi atau berbuat curang dalam ukuran dan timbangan. Itu isinya itu. Ada aspek sosialnya itu. Bada'atis surah bimatla'in makhif. Surat ini boleh juga budiat. Surat ini diawali dengan permulaan yang menakutkan. Wa huwa wa'id al-mutaffifin bil adabis syadid, yaitu ancaman terhadap orang yang curang bil azab asyadid, dengan azab yang pedih. Jadi kalau memotong bantuan termasuk nggak mutaffifin itu? Tuh gitu. Jadi tidak sempit maknanya. Seharusnya per paket 300 berapa diambil? Ban. Hah? Ban. Berapa? Ban. Ya kalau yang dapat mau tahu aja ya. Separohnya nyampe. Nah, sekarang uang cash, Tad. Uang cash. Jadi nggak bisa diambil lagi. Dan itu berganda-ganda. Pertama itu substansinya. Yang kedua seiring dengan jabatan. Maka hubungannya sama amanah. Yang ketiga, orang yang udah jatuh ketipan tangga harusnya diangkat, ditambahin tangga lagi, ditibanin gitu kurang. Kan bertumpuk itu. Ya, dia mah aman, nggak usah dipersekusi. Tapi yang mengemukakan kebenaran itu yang dimusuhin. Enak dia itu. Beda. Ya, tempat tinggalnya juga beda. Kayak apa itu redaksinya yang dipaparkan tadi? Wailun lil mutaffifin. Tuh, tadinya wailun azim. Celaka, arti harfiah. Dia adalah neraka, maka menjadi nama neraka. Neraka well. Udah kebayang. Itu laut tumpah terus jadi satu. Airnya tumpah juga kosong. Diisi api. Itu lautan api namanya. Udah gitu di dasar ada lubangnya lagi yang lebih dalam.
Itu dia neraka wail. Ya. Oke. Summa abanat anna kitab al-fujjar al-asqiya fi diwanis syarh. Kemudian surat ini menjelaskan bahwa buku-buku catatan orang-orang yang durhaka, askia, yang sengsara, ada dewan syar, dalam dewan catatan. Ya, kita dewan di bahasa Indonesia itu kantor bisa. Di dalam buku catatan-catatan kejahatan. Wa fi kitabim marqum bi alamah. Dan yang ditulis, dicatat itu diberi nomor bi alamah dengan tanda alamat. Paham maksudnya? Informasi tentang perbuatan kejahatan khususnya amat sangat jelas dan tak, bukan cuma tanggal, hari, bulan, tahun, bisa jadi detiknya. Oh gitu. Paham itu? Iya. Wa anna masirahum asfalas safilin fi nari jahannam. Masir artinya apa masir? Siapa tahu? Hah? Hah? Itu kalau Salak Cipondoh itu Oh, ya. masir itu salah. Matang. Hah? Mau telur asin, Ustaz. Matang. Telur asin pasir. Masir. Ini tempat kembali mereka. Tuh. Asfala safilin. Kalau neraka paling bawah masih bertingkat-tingkat, tingkatnya bukan ke atas, tapi ke bawah. Nah, ini yang kerjaannya begini, ini suka curang, paling bawah. Itu asfala safilin, itu wail. Finari jahannam, tuh di neraka jahannam. Kalla, inna kitabal fujjar lafi sijjin. Kala, ingatlah, sesungguhnya buku kitab catatan orang-orang fujar lafi sijjin, nama tempat namanya sijjin, ya. Oke. Wa ardafat dzalika ala sabilil muqaranah wal ibrah wal jam'i bainat targhib wat tarhib bibayan anna sohaifal abrar fi a'la illiyin wa annaha fi kitabim marqum bi alamah ya mutamayyizah an sohaifil fujar. Inna kitabal abrar lafi na'im. Ya, saya perlu memahami secara baik, maka nggak berhenti, harus sampai tuntas. Baru kita. Ardafat, mengiringi, menyusun. Mengiringi, menyesuaikan, menyeimbangkan. Baru saya bantu supaya jelas. Ada namanya sinonim. Itu namanya mutarodifat. Kata-kata yang semakna, seimbang, selaras. Itu. Nah, ini ardafat, mengiringi, ala sabilil muqaranah. Jadi disusun ayat itu dalam bentuk perbandingan. Contohnya,
innal abroro lafi na'im. Lawannya innal fujjara lafi jahim. Itu. Nah, ini juga begitu. Inna kitabal fujjari lafi sijin. Oke, kita teruskan. Ardafat dzalika ala sabilil muqaranah wal ibrah, dengan cara membandingkan agar kita bisa mengambil pelajaran. Wal jama' menggabung bainat targhib, antara membuat senang, tarhib membuat lari, bibayan dengan menjelaskan anna sahaifal abrar, bahwa catatan orang-orang baik ditempatkan yang paling tinggi, a'la illiyin, wa annaha fi kitabim marqum, dan sohaif itu haknya kembali sohaif, catatan itu berada dalam kitab catatan tulisan marqum, diberi nomor, bi alamah, jelas alamatnya, mutamayyizah, berbeda, istimewa, berbeda dengan sahaifil fujar, catatan orang-orang fujar. Jadi filenya berbeda lah gitu. Kita juga di kantor begitu, di rumah juga begitu. Nih lemari nih, catatan utang. Nih yang satu lagi catatan deposito, gitu kurang lebih. Iya. Baru kemudian habis inna kitabal fujar, inna kitabal abror lafi illiyin. Tuh. Kan inna kitabal fujari lafi sijin. Diiringi dengan inna kitabal abror lafi illiyin. Paham insyaallah ya. Ini informasi tentang bagian dari isi surat Al-Mutaffifin. Kalau surat sebelumnya itu ada kita temukan innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orangnya, kalau ini catatannya, inna kitabal fujari lafi sijin. Sijin nama tempat. Arti harfiahnya penjara. Dari sekian tempat yang luar biasa dalam kehidupan ini, maka paling rendah adalah penjara. Sebab itu simbol orang-orang jahat. Nah, itu. Itu standar yang standar. Standar apa? Standar normal. Tapi kemudian kalau kita lihat fenomena, orang baik di penjara, orang nggak baik berkeliaran. Nah, itu udah abnormal. Ya tidak, Pak Slamet setuju itu. Abnormal. Sehingga ungkapan abnormal terhadap situasi kondisi yang ada itu sering baik tersurat maupun tersirat. Jadi seharusnya yang jelek-jelek yang dipenjara, yang berdosa terhadap bangsa dan negara gitu. Tapi enggak. Oke, selanjutnya, Pak. Wa khutimatis surah, surat ini ditutup biwaspe mauqifil mujrimin minal mu'minin, posisi atau sikap orang-orang yang berdosa terhadap orang yang beriman. Haisukanu yastahzi'una, di mana mereka orang yang berdosa mengejek. Wa yadhakuna minhum, dan menertawakan sama mengejek orang beriman fid dunya, di dunia. Persis banget Lailul Mutaffifin. Yang beriman apalagi yang itu dibilang sok iman, sok surga.
Ujung-ujungnya nggak mempan karena sabarnya orang beriman, akhirnya udah dihajar pakai radikal. Ya atau tidak? Oke, saya ulangi. Hai sukanu yastahzi'una wa yadhakuna minhum fid dunya li imanihim. Karena iman mereka. Jadi orang beriman sekarang diejek. Wa taqwahum, diejek. Taqwahum rabbahum. Takwa kepada Tuhan. Luar biasa diejek. Bahkan dicurigai. Ya atau tidak? Berpenampilan bagus, terus hafal Quran lagi, masuk masjid, tuh hati-hati, hati-hati, persis banget itu, gambarin sekarang, luar biasa. Oke, kita teruskan dulu ini. Summa in ikasu hazal mauqif fil akhirah. Lalu kondisi sebaliknya di akhirat. Haitsu saral mu'minun yatadhahakun. Di mana orang beriman menjadi tertawa, minal askia, mengejek orang-orang yang durhaka, yang sengsara. Siapa al-mujrimin? Yang dulu hidupnya dosa. Wa yaskharun minhum, dan mengejek. Wa yanzuruna ilaihim, dan memandang mereka. Wa hum yu'azzabun finnar, mereka diazab di neraka. Wa ma yulqunahu minan nakal, dan yang mereka peroleh berupa balasan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Adapun orang-orang yang selalu berbuat dosa dulu, yang menertawakan orang-orang beriman. Saya ulangi, innal ladzina ajramu, walladzina ajramu isim inna. Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Tadinya kanu, dulu mereka, yadhakun. Itu tadinya minal ladzina amanu. Mengejek. Dohikamin itu mengejek. Mengejek orang-orang beriman. Oh, nanti nah ini juga ada isyarat memberi informasi bahwa orang ahli surga melihat ahli neraka. Bayang itu. Hah? Apa maknanya? Ada dalam satu tempat. Bukan tempat yang berbeda. Masa tempat yang berbeda? Orang neraka, surga ngelihat. Sehingga kemudian diperkuat lagi, orang ahli surga ngelihat, kemudian ngejek pada ahli neraka. Ahli neraka ngelihat nggak? Ahli surga ngelihat. Apa reaksi dan kesan psikologisnya? Oh, cemburu, kesian, dan luar biasa. Itu adalah tambahan, bagian dari tambahan azab. Azab. Itu orang miskin, jual gorengan di pinggir jalan. Lalu menyaksikan orang kaya di restoran bermobil mewah, berpoya-poya, buang duit lagi. Itu bagian dari pemandangan yang menyakitkan. Ya, tidak menyakitkan. Baru kemudian hadir ajaran. Jangan sampai seperti itu. Berikutnya Pak Jamal. Oh, baru masuk ayat nih. Baik, kita mulai ini ya.
Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6, wa'idul mutaffifin. Diberi tema oleh mufasir wa'id, ancaman orang yang curang dalam timbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celaka bagi orang yang curang. Siapa? Yaitu mereka yang apabila minta ditimbang, membeli maksudnya, yastaufun minta dicukupi. Wa idza kaluhum, tapi kalau dia justru sebaliknya menimbang buat orang lain, awazanuhum, mengukur atau menimbang, yaksirun, mereka kurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mabusun, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa mereka nanti dibangkitkan yaumin azim, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari di mana manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ya, berikutnya. Nah, kaluhum awazanuhum, alha wal mim, imma domir mansub bil fi'li, ha sama mim. Maksudnya paham? Yaitu hum. Ngapa apakah dirinci hak sama mim? Wah, itu udah tinggi banget. Haknya litambih, mimnya lil jam'i, gitu kalau diurai. Imma domir mansub bil fi'li, bisa jadi dia domir, ya, dinasabkan, ya, dengan fi'il kalu, fi'il fa'il, humnya maf'ul gitu, nasab. Wa takdiruhu kalu lahum. Sebenarnya takdirnya kalu lahum. Mereka mengukur buat mereka. Jadi kalau dikongkan kalu lahum, si penjual mengukur buat si pembeli. Gitu. Terus terbayang. Wa wazanu lahum. Si penjual menimbang buat si pembeli. Fa huzifatil lam. Lam dibuang. Fattasalal fi'lu bihi. Maka kemudian jadi nyambung fi'il amahum. Itu yang pertama. Wa imma domir marfu muakkad liwawil jamaah. Mutakatik nahu ini. Domir aja digoreng. Bisa juga hum itu domir rofa. Muakkad sebagai taukid atau muakkid, ya, taukid. Liwawil jamaah fil fi'li. Kalu tuh wow tuh. Berhenti di situ. Hum. Jadi taukid. Berarti di hati, jangan di dalam bacaan berhentinya. Nah, kalau begitu, hum jadi taukid dari wawu. Karena wawunya rofa, maka hum juga rofa. Yang fi mahali rafin. Qala Ibnu Katsir, wal ahsan ayyaj'ala kalu wa wazanu muta'addiyan. Dan yang lebih baik, kata Ibnu Katsir, kalu itu muta'addi. Ya. Maka hum jadi maf'ul. Kanu wazanu muta'addiyan wa yakunu hum fi mahallin nasbin, maf'ul. Wa qala Abu Hayyan kala wa wazana mimma yata'adda harfil jar. Betul muta'addi. Tapi muta'addinya harus pakai huruf jar. Fataqulu kiltu laka. Tuh ada laka, bukan kiltuka. Wa wazantu laka. Aku nimbang buat engkau. Wa yajuzu hasful lam kaqaulika, boleh juga dengan membuat lam. Seperti kata-kata engkau nasohtu laka, jadinya nasohtuka, lahnya dibuang.
Wa syakartulaka jadi syakartuka. Demikian kasus kaluhum. Berikutnya liyaumin azim. Yauma yaqumun nas. Oke. Yaum as-sani imma mansub bifi'li qaddar. Sambil ingat ayat saya kembali. Liyaumin azim. Yauma itu yang kedua itu. Yaum as-sani dia mansub dari fi'il yang muqaddar. Dalla alaihi mab'usun. Yang ditunjuk, diinspirasi oleh kata mab'usun. Jadi takdirnya mab'usuna yauma yaqumun nas. Gitu. Bisa juga imma badal min maudhi'il jar wal majrur. Dia jadi badal yauma. Badal dari mana? Dari jar majrur. Fi qaulihi ta'ala liyaumin azim. Liyaumin azim. Tuh. Terus selesai ya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ala huna laisat adat istiftah. Ala di sini bukan adat menunjukkan awal jumlah pembukaan. Innamal hamzah lil inkar wa ta'ajjub. Akan tetapi hamzahnya itu istifham. Istifhamnya lil inkar. Bukan cuma ingkar, ta'ajjub. Ta'ajjub bukan kagum, heran. Wala lin nafi. Jadi kalau diartikan apa adanya, ala, apakah gitu. Tidak mengira. Siapa mereka? Tidak mengira apa? Bahwa mereka dibangkitkan. Ala huna, udah selesai. Ya, berikutnya, Pak. Al-balaghah. Wailul lil mutaffifin tankir wail litahwil. Wailun dinakirohkan kalau menurut kacamata balaghah itu namanya litahwil. Tahwil artinya membesarkan. Membesarkan apanya? Rasa takutnya. Tahwil dari haul ahwal. Wa tafkhim sama membesarkan. Yastaufun wa yukhsirun bainahuma tibak. Berlawanan. Yang pertama minta dicukupi, yastaufun. Yukhsirun dikurangi, dicurangi sama. Itu namanya dua yang berlawanan dalam satu kalimat. Maka disebut tibak. Ya. Al-mufradat al-lughawiyah. Wailun kalimatu azab. Wail adalah kata-kata azab. Mudah kebayang. Kita juga begitu. Budaya kita bukan celaka, rasain. Nah, itu kalimat azab. Apa itu? Apalagi yang semacam itu disebut kalimat azab. Hah? Apa? Brengsek. Mampus. Saya mau bilang itu nggak enak kalau dari saya. Dari Jawa nggak apa. Syukuri. Apa? Syukuri. Oh, iya. Itu yang dimaksud di sini Al-Quran. Itu kalimat azab. Rasain. Aisyidatu azab. Artinya, luar biasa azab. Di mana fil akhirah? Di akhirat. Bagi siapa? Lil mutaffifin al munqisin. Orang yang nimbang, yang mengurangi timbangan. Jam'u mutaffif. Jamaknya. Wa huwal muqillu haqqa sahibihi
yaitu yang menyedikitkan hak si pemiliknya binuksonihi anil hak, dengan menguranginya dari haknya. Ini yang substansi, bukan dalam konteks timbangan saja. Bukan dalam konteks ukuran saja. Substansinya hak. Punya tukang. Per hari bekerja sekian. Maka sebulan dihitung. Itu hak dia. Haknya 2 juta. Jangan dipotong. Itu juga wailun lil mutaffifin. Jadi substansinya yang dilihat. Kenapa ini soal timbangan ukuran? Karena kasusnya pada waktu itu yang terjadi di pasar. Kalau dia dagang punya timbangan 2. Kalau dia beli juga punya timbangan 2. Gitu kurang lebih. Giliran si penjual itu membeli, umpamanya dia ke pasar lain beli. Enggak, saya maunya pakai timbangan ini aja. Umpamanya begitu. Ukuran bukan cuma ukuran meteran pakaian. Itu di pom bensin ukuran bukan itu. Iya, sehingga ada kementerian yang khusus selalu mengoreksi. Oh iya, ada yang orang beli harusnya 200 liter, di total menjadi cuma 190 liter. Takaran itu namanya liter. Nggak terjadi apa yang terjadi. Fenomena dalam kehidupan kita terkait dengan wailul lil mutaffifin. Iya. Oke. Wal muradu bitadfif huna, yang dimaksud dengan tadfif di sini immal izdiyad. Ada kalanya izdiyad bertambah. Kapan iniktadau minan nas, kalau dia meminta kepada orang lain, meminta ukuran, meminta timbangan. Wa iman nukson, bisa juga maknanya mutaffif itu yaitu mengurangi. In qadauhum, kalau dia memberikan timbangan atau ukuran kepada orang lain. Wasumya bidzalika, hal itu dinamai begitu mutaffif li'anna ma yubkhas syai'un haqirun tawfifun. Sebab sesuatu yang dicurangi itu adalah sesuatu hakir, hina, tawfif, sedikit. Tuh, yang sedikit aja berdampak besar nanti di neraka, masuk wail. Sehingga diangkat oleh ajaran Islam. Sebab filosofinya nggak ada yang besar kecuali bermula dari yang sedikit. Nggak jadi itu duit 1 juta kalau nggak ada 100 rupiah. Ya tidak. Maka dari yang 100 rupiah yang harus diprotek. Jangan sampai besar. Itu. Ya, tawfif ringan. Iktalu alan nasi. Iktalu alan nasi artinya akhozu minhum huquqahum. Mereka mengambil hak mereka. Di sini mereka maksudnya harus dibayangkan, ya ini si penjual mengambil hak si pembeli. Gitu. Yastaufun yakhuzunal kail wafian kamilan. Sementara yastaufun minta dicukupi, yaitu mereka mengambil kail timbangan. Ini majaz mursal, bukan timbangannya, isinya. Wafian, cukup, kamilan, sempurna. Kaluhum awazanuhum. Kalu lahum.
Yang dimaksud kaluhum maksudnya kalulahum. Yang dimaksud wazanuhum wazanu lahum. Yuksirun yankusun, mengurangi. Mengurangi apa? Al-kail, timbangan. Apa ukuran? Wal wazan, dan timbangan. Ya, berikutnya Pak Jamal. Ada apa itu? Oh, masih terusan ya. Ala yazunnu yatayakkon. Yazunnu artinya yatayakkon. Apa maksudnya? Zona apa artinya? Mengira. Tapi dalam konteks ini bukan mengira. Yakin. Gitu. Wa huwa istifham taubih wa inkar. Ala istifham itu. Taubih jelek sekali. Inkar mengingkari. Ta'ajub heran. Min halihim dengan keadaan mereka. Allah heran gitu. Wa ubbira bizzon li'anna man zonna dzalika lam yatajasar ala amsal hadhil qaba'ih. Jadi ala yazunnu maksudnya apakah mereka tidak yakin. Yazunnu di situ artinya ya yakin. Loh kenapa yakin kok diungkapnya pakai kata zon? Itu yang lagi mau diterangkan. Wa ubbira bizzon diungkap dengan kata zon li'anna man zonna dzalika sebab orang yang menyangka hal itu lam yatajasar ala amsali hadhil qaba'ih. Pasti mereka tidak akan yatajasar yang menyeberangi, maksudnya melakukan perbuatan jelek seperti itu. Baru nyangka saja dia udah nggak berani melakukan. Paham itu? Sejatinya begitu. Apalagi kalau ya yakin. Apalagi kalau yakin. Fa kaifa biman tayaqana? Tuh kalau nyangka saja nggak mau melakukan, bagaimana kalau dia yakin? Tentu tidak akan melakukan. Liyaumin azim ayyamil qiyamah. Liyaumin azim maksudnya adalah hari kiamat. Azamahu li'azmi ma yakunu fihi. Dia dibesarkan, disebut yaumun azim karena besar apa yang akan terjadi pada hari itu. Yauma yaqumun nas min kuburihim li rabbil alamin. Pada saat manusia bangkit dari kubur mereka, li rabbil alamin, menghadap Tuhan semesta alam, ay rabbil khalaiq. Artinya Tuhan segala makhluk. Wal muradu yauma yaqifun nas amama rabbihim, yaitu pada saat manusia berdiri di hadapan Tuhan mereka li ajli amrihi, untuk menunaikan perkaranya, wa hukmihi, hukumnya, wa hisabihi, hisabnya, wa jazaihi, balasannya. Al-Baydawi wa fi hadzal inkar wa ta'ajjub, dalam kondisi keingkaran dan keheranan ini, wa zikrizon, dan menyebut dengan kata zon, wa wasfil yaumi bil azmi, menggambarkan hari dengan gambaran yang besar, wa qiyamin nas, berdirinya manusia di hadapan Allah, wa ta'bir bi rabbil alamin, dan ungkapan dengan kata rabbil alamin, mubalaghatun fil man'i anit tatfif wa ta'zimi ismi. Itu adalah bentuk mubalaghah. Dalam hal apa? Dalam hal melarang berbuat curang dalam ukuran dan timbangan. Mubalaghah dalam hal apa? Ta'zimi ismihi, dalam hal dosanya, walaupun kecil, sedikit. Iya.
Udah habis. Sampai sini dulu, Ustaz. Oh, sampai sini dulu. Iya, nggak apa-apa. Saya ada acara jam 9 lewat 10 menit. Oh iya, Jadi iya. kalau ada yang mau bertanya, Pak Yahya dan jamaah yang lainnya dipersilakan. Oh, Pak Yahya nggak ada. Ada apa? Di Hawaii. Hadir dari tadi. Assalamualaikum. Masya Allah, adem rasanya kalau Pak Yahya hadir. Kita jadi terasa hidup. Masya Allah. Hujan ademnya karena hujan. Silakan. Silakan yang lain. Pak, tadi kita Bun, kan ayatnya redaksinya kan kitabun, Ustaz. Ya kan? Ya. Artinya kitab. Kenapa? Padahal catatan itu menyangkut orang banyak, tapi redaksinya kitabun, mufrad, bentuk mufrad. Jadi all in one, Ustaz. Satu buku untuk semua. Jadi buku induk berarti, atau gimana, Ustaz? Jadi pertanyaan, Iya. kenapa redaksinya bukan kutubun saja, tapi kitab, jama. Padahal yang dicatat banyak, Ustaz. Dan setiap orang kan katanya ini buku antum kanan, kan gitu. Seakan maknanya berarti banyak buku dong, kan gitu. Karena orangnya banyak yang dicatat. Gimana, Ustaz? Bagus banget ini Pak Yahya pertanyaan. Ya. Katabah yaktubu, masdarnya apa? Kitabatan. Kitab. Jadi ketika sampai pada kata kitab yang masdar ya, tuh kata saya. Bukan kitab yang tadi itu benda, physically. Nah, maka kalau masdar lafaznya mufrad, maknanya banyak. Tuh satu. Dan yang kedua, di dalam Al-Quran ada mufrad maksudnya jamak. Ada jamak maksudnya mufrad. Contoh kata umat. Umat itu pasti orang maknanya jamak. Kadang dimaksud dalam Al-Quran, saya agak lupa ayatnya. Oh, maksudnya seseorang. Maksudnya seseorang. Nih contohnya. Kanan nasu ummatan wahidah. Itu satu orang, Adam. Dulu manusia satu orang, tapi disebutnya umat. Balaghahnya memberikan informasi. Yang asalnya satu itu nanti menjadi luar biasa banyak. Pada yang banyak itulah sebenarnya baru mau dipakai kata umat. Paham itu? Kitab. Ada yang musanna maksudnya jamak. Ada yang jamak maksudnya musanna. Nah itu kalau baca Imam Zarkasi atau buku-buku ulumul Quran yang lain, itu adalah bab-bab tersendiri. Gitu. Yang contoh tadi kamu kanan nasu ummatan wahidah itu maksudnya satu orang. Dulu kamu satu orang, yaitu Adam. Saya beri ilustrasi lagi. Akurasi penempatan penggunaan kata oleh Al-Quran. Nabi zamannya melakukan ibadah haji. Masih longgar, nggak kayak sekarang. Ya, nggak ada berdesak-desakan. Sehingga orang nyium Hajar Aswad, itu setiap kali putaran bisa nyium. Nah sekarang udah 70 putaran, ya karena 10 kali tawaf. 70 putaran masih belum dapat nyium. Dikit gambarannya. Tapi kemudian ayat yang digunakan, demikian juga maksud saya sebelum itu, demikian juga ketika di Arafah, ketika juga berbondong-bondong ke Muzdalifah, lalu ke Mina umpamanya. Itu sedikit. Tapi Al-Quran udah membahasakan gambaran nanti, yaitu di zaman kita sekarang. Apa kata Al-Quran?
Summa afidu min haitsu afadun nas. Afidu. Afidu ifadah sama. Afidu itu berbondong-bondong. Bahkan bahasa lainnya juga afidu fayadun itu banjir. Kemudian banjiri. Waktu itu belum banjir orang maksudnya. Yang banjir kan sekarang, Pelober itu tempat tawaf. Demikian gambaran akurasi penggunaan kata. Seperti umpamanya fatayam mamu dan yang dipakai kata sa'id, abu. Abunya bukan abu yang di tanah. Pada waktu itu memang di tanah. Tapi kan nggak membayangkan dengan perkembangan, perjalanan, pergantian zaman yang ada. Sa'id, abu yang berterbangan sesuai dengan makna so'ada itu naik. Sehingga kalau lagi di pesawat, tayamumnya cukup itu di belakang jok. Karena diasumsikan di situ ada abu. Oh benar kata yang dipakai dalam Al-Quran so'id. Tuh gitu. Demikian terkait dengan kitab tadi. Baik, Ustaz. Terima kasih. Barangkali masih ada satu kali pertanyaan, Pak Yahya. Ya, Pak Yai, saya mohon penjelasan karena ini sudah bagus banget diulang-ulang soal kiamat, soal timbangan jangan curang. Tapi kenapa ya orang yang ngerti seperti Departemen Agama, kan itu orang-orang yang ngerti agama, ngerti Quran. Apa-apa dikurangin. Catering di Mekah dicatut. Penginapan dicatut. Quran, pengadaan Quran dicatut. Itu Departemen Agama salah satu departemen yang paling banyak korupsinya. Padahal itu orang-orang yang ngerti Quran, ngerti agama. Itu kenapa itu, Pak Yai? Bingung saya itu. Oh, bingung jangan ngajak-ngajak apa. Orang yang ngerti agama, udah bagus pelajarannya, Rasulnya bagus. Kiamat diulang-ulang. Iya. Ada hari akhirat, mereka yakin dengan ada hari akhirat, tapi tetap aja berbuat begitu. Bingung ngajak-ngajak. Gimana, Pak? Gimana Pak Jamal? Dijawab apa jangan? Ya Ustaz. Karena kan itu Zat pejabat eselon 4-nya Pak Yahya Zat. Oh iya. Kementerian Agama dia dinas di Kanwil itu Zat. Jadi kan hemat saya memang sebuah apresiasi dalam artian negatif, maka bahasa balaghahnya ta'ajub. Iya, heran. Maka bukan pertanyaan, nggak bisa dianalisis. Paling tidak diberikan gambaran. Kan semakin tinggi ilmu, semakin tinggi jabatan, ibarat pohon makin tinggi anginnya gede. Ya tidak. Kalau di rumput mah nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada angin. Kami itu baru bicara tentang seharusnya dan kemudian faktanya cuma sudah gitu aja. Ya tidak dari gitu. Karena keheranan itu kan susah direspon. Nanti yang diajak ngomong tentang ungkapan keheranan ya juga sama-sama heran juga. Ya atau tidak? Barusan dengar itu keheranan. Kita heran apa enggak? Kagum apa heran? Nah, gitu Pak Yahya ya. Iya. Makanya bahasa saya lah heran ngajak-ngajak gitu kurang lebih. Iya. Baik, jawabannya begitu ya. Barangkali ada yang substantif, Pak Yai, dari segi apa psikologisnya atau Enggak. jawaban tasawufnya atau gimana penghayatannya. Enggak. Kan kita bicara paling sejatinya gitu. Seharusnya tidak. Tapi kenapa begitu? Nah itu kan yang bersangkutan yang tahu. Yang bersangkutan itu jemuran Ustaz.
Pak Jamal udah mulai nakal nih ya. Nah, Maksudnya balagohnya. baik. Saya rasa cukup. Ya, silakan. Karena jam 9:10 saya harus berangkat ini. Ya. Oh iya, Jamal, saya doain ya. Amin. Ya. Baik, makasih. Ya, Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Kita batasi sampai materi tadi. Insya Allah materi selanjutnya masih tentang surat Al-Mutaffifin. Terima kasih ya. Ya. Tuhan. Ya, ya. Dan ini insya Allah Ustaz. Mari kita cukupkan dulu dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa Ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Pak Yaya.